Om Swastiastu. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat-sehat saja? Semoga kita di bawah lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Hampir 1 tahun sudah pandemi ini. Anak-anak ada yang belum kenal dengan Bapak? Nama Bapak Dewo Suteje. Akan mengajar dan belajar bersama-sama. Ayo kita mulai. Simak, jangan lain-lain. Baik, kita hari ini akan membahas materi tentang hubungan antar sudut. Namun sebelumnya kita harus tahu di antaranya: 1. Kedudukan dua buah garis. Yang kedua, macam-macam sudut. Barulah kita ke materi. Yang ketiga, hubungan antar sudut. Adapun tujuan pembelajaran. Setelah kalian menonton video pembelajaran ini, akan diharapkan: 1. Siswa dapat memahami kedudukan dua buah garis. Yang kedua, siswa dapat memahami hubungan antar sudut. Yang ketiga, siswa dapat menentukan sudut-sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis yang lain atau garis transversal. Yang terakhir, yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain atau garis transversal. Mari kita awali dengan yang disebut kedudukan dua buah garis. Di antaranya: 1. Garis sejajar. Kalian amati gambarnya, ada garis L dan M. Garis itu dikatakan sejajar. Dua buah garis dikatakan sejajar apabila selamanya mengatur jarak yang sama atau tidak akan pernah berpotongan. Yang kedua, garis berpotongan. Dalam gambar sudah jelas, garis CD dengan garis AB berpotongan di titik O. Dua buah garis dikatakan berpotongan apabila garis tersebut berpotongan di salah satu titiknya, yakni titik O. Yang ketiga, garis berimpit. Dalam gambar coba diperhatikan, garis M dan garis N berimpit. Dua buah garis dikatakan berimpit apabila terletak pada satu garis lurus, sehingga akan terlihat saling menutupi satu sama lain. Pembahasan berikutnya adalah jenis-jenis sudut atau macam-macam sudut. 1. Sudut lancip. Mohon diperhatikan gambar, itu dikatakan sudut lancip. Sudut lancip merupakan jenis sudut yang mempunyai ukuran lebih besar dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua,
sudut siku-siku. Gambarnya diperhatikan. Sudut siku-siku merupakan jenis sudut yang mempunyai besar sudut tepat 90 derajat. Yang ketiga, sudut tumpul. Gambarnya mohon diperhatikan. Sudut tumpul merupakan salah satu jenis sudut yang mempunyai ukuran lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang keempat, sudut lurus. Gambarnya lagi sekali diperhatikan dengan baik. Sudut lurus merupakan sudut yang memiliki besar tepat 180 derajat. Yang kelima, sudut satu putaran penuh. Gambarnya diperhatikan searah dengan putaran jarum jam. Sudut satu putaran penuh merupakan sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Barulah sekarang Bapak ajak kalian melihat hubungan antar sudut. Di antaranya ada yang disebut sudut berpenyiku. Perhatikan gambarnya. Sudut ABD, jangan dibaca LABD, jangan. Sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan 90 derajat. Dua sudut dikatakan berpenyiku jika jumlah besar sudut keduanya 90 derajat. Yang kedua, sudut saling berpelurus. Gambarnya diperhatikan, di sana ada A derajat, ada B derajat. Dua sudut dikatakan berpelurus jika jumlah besar sudut keduanya 180 derajat. Berarti A derajat ditambah B derajat sama dengan 180 derajat. Yang ketiga, sudut bertolak belakang. Gambarnya diperhatikan lagi sekali. Di sana ada A derajat, ada B derajat, C derajat, dan D derajat. Dua sudut dikatakan saling bertolak belakang jika kaki-kaki kedua sudut tersebut membentuk dua pasang sinar garis yang berlawanan arah. Sudut A derajat menghadap ke atas, sedangkan C derajat menghadap ke bawah. B derajat menghadap ke kanan, sedangkan D derajat menghadap ke kiri. Berarti A derajat sama dengan C derajat, B derajat sama dengan D derajat. Dengan demikian sudut bertolak belakang besarnya sama. Tahap berikutnya adalah sebagai berikut. Hubungan antar sudut sebagai akibat dari dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain atau garis transversal. Nah, ada gambar, diperhatikan dengan baik. Ada titik di sana, titik A dan titik B. Juga ada angka 1, 2, 3, dan 4, 5, 6, 7, dan 8. Garis M sejajar dengan garis N. Dan garis L memotong garis M di titik A dan memotong garis N di titik B. Juga garis L yang memotong garis M dan garis N itu disebut garis yang lain atau garis transversal.
Nah, dari gambar tersebut tadi yang Bapak sebutkan ada yang disebut sudut sehadap. Nah, sekarang gambarnya menarik sekali, ada warnanya. Sudut A1 sehadap dengan B1. Nah, keduanya itu menghadap ke atas, merah dengan merah. Sudut A2 sehadap dengan sudut B2, juga menghadap ke atas dengan warna yang sudah jelas. Termasuk sudut A3 dengan sudut B3, ini dikatakan sehadap, menghadap ke bawah. Sekarang yang terakhir, sudut A4 sehadap dengan sudut B4, juga menghadap ke bawah. Yang kedua, sudut dalam berseberangan, bisa juga disebut berseberangan dalam. Nah, ternyata dalam gambar ada sudut warna kuning. Nah, berseberangan dalam, ada di dalam nih ke A3 warna kuning berseberangan dalam dengan sudut B1. Demikian juga berseberangan dalam sudut A4 berseberangan dalam dengan sudut B2. Sudut dalam berseberangan memiliki ukuran sudut yang sama. Sekarang sudut luar berseberangan atau berseberangan luar, berarti terjadinya di luar. Warnanya merah dengan jelas sudah nampak di sana. Sudut A1 berseberangan luar dengan sudut B3. Yang satunya lagi sudut A2 berseberangan luar dengan sudut B4. Sudut luar berseberangan memiliki ukuran sudut yang sama. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Nah, dalam gambar otomatis warna kuningnya diperhatikan dengan jelas nih ada di dalam, di pihak yang sama-sama di pihak utara atau di sebelah kanan. A3 dalam sepihak dengan B2. Satunya lagi sudut A4 dalam sepihak dengan sudut B1. Sudut dalam sepihak memiliki jumlah besar sudut 180 derajat. Sekali lagi, sudut dalam sepihak jumlahnya, besarnya sudut tersebut adalah 180 derajat. Yang kelima, ada sudut luar sepihak. Kalau yang tadi di dalam, sekarang di luar, tapi di pihak yang sama. Otomatis warna merah. A1 luar sepihak dengan B4. Demikian juga sudut A2 luar sepihak dengan sudut B3. Sudut luar sepihak memiliki jumlah besar sudut yang sama dengan sudut dalam sepihak, berarti 180 derajat juga. Lagi sekali, sudut luar sepihak memiliki jumlah besar sudut 180 derajat. Demikian pembahasan materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekali lagi mohon diingat terkait dengan hubungan antar sudut, ada yang saling berpenyiku, saling berpelurus, sehadap, bertolak belakang,
berseberangan dalam, berseberangan luar, dalam sepihak, dan luar sepihak. Untuk jelasnya, Bapak berikan contoh soal. Perhatikanlah gambar dengan baik. Jika besar sudut P4 pada gambar di samping adalah 67 derajat, maka tentukan 1. Besar sudut P3. Yang kedua, besar sudut Q1. Yang ketiga, besar sudut Q2. Yang keempat, besar sudut Q3. Yang kelima, besar sudut Q4. Dari contoh tadi, pembahasannya: 1. Menentukan besar sudut P3. Yang pertama, diketahui sudut P4 sama dengan 67 derajat. P3, sudut P3 berpelurus dengan sudut P4. Perhatikan gambar. Otomatis sudut P3 ditambah sudut P4 sama dengan 180 derajat. Sudut P3 ditambah dengan 67 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti P3 dapat dihitung 180 derajat dikurangi 60 derajat. Akhirnya P3, sudut P3 sama dengan 113 derajat. Yang kedua, menentukan besar sudut Q1. Sudut Q1 berseberangan luar. Perhatikan gambar, perhatikan gambar. Sudut Q1 berseberangan luar dengan sudut P4. Sudut luar berseberangan atau berseberangan luar sama besar. Otomatis atau jadi, jika P4 besarnya 67 derajat, maka sudut Q1 juga 67 derajat. Yang ketiga, menentukan besar sudut Q2. Diketahui sudut P4 sama dengan 67 derajat. Sudut Q2 luar sepihak dengan sudut P4. Perhatikan gambar luar sepihak. Sudut Q2 ditambah sudut P4 sama dengan 180 derajat. Atau sudut Q2 ditambah 67 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut Q2 dapat dihitung sama dengan 180 derajat dikurangi 67 derajat. Jadi Q2 sama dengan 113 derajat. Yang keempat, menentukan besar sudut Q3. Diketahui sudut P4 sama dengan 67 derajat. Sudut Q3 sehadap dengan sudut P4. Perhatikan gambar. Sudut sehadap katanya sama besar. Jadi jika sudut P4 67 derajat, otomatis sudut Q3 juga 67 derajat. Yang kelima, menentukan besar sudut Q4. Diketahui sudut P3 113 derajat. Sudut Q4 berseberangan dalam dengan sudut P3. Sudut berseberangan dalam sama besar. Jadi
Jika sudut P3 113 derajat, maka sudut Q4 113 derajat juga. Demikian video pembelajaran Bapak hari ini. Untuk pertemuan berikutnya akan dibahas penyajian data. Mohon dipelajari. Dan sebagai akhir kata Bapak ucapkan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.